Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali di dalam renungan pagi kita, renungan harian kita untuk edisi 10 September tahun 2021. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan pagi ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk cinta-Mu yang besar dan anugerah-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan sudah pelihara kami sepanjang malam dalam tidur kami. Kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan penuh sukacita dan semuanya karena keajaiban Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, mengawali hari yang baru. Kami ingin merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi. Biarlah pekabaran firman-Mu ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami, menjadi bekal di dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami Tuhan, berfirmanlah kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Renungan pagi kita 10 September 2021 hari ini, hari Jumat, dengan judul Allah mengizinkan kesukaran dan ujian. Allah mengizinkan kesukaran dan ujian. Dan ayat inti kita Mazmur 119 ayat 67, sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Mazmur 119 ayat 67 sekali lagi, sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Tuhan menilai kekudusan umatnya sebagai nilai tertinggi, dan Dia mengizinkan kesukaran menimpa perseorangan, keluarga, serta gereja agar umatnya dapat melihat bahaya mereka dan merendahkan hati mereka di hadapannya dalam pertobatan. Dia akan memperlakukan umatnya yang sesat dengan lemah lembut. Dia akan mengampuni mereka dan memberi mereka pakaian kebenaran Kristus. Dia akan menghormati mereka dengan kehadirannya. Dalam hal ini, hari pendamaian yang besar adalah tugas kita untuk mengakui dosa-dosa kita dan mengakui kemurahan dan kasih Allah dalam mengampuni pelanggaran kita. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas peringatan yang telah Dia berikan untuk menyelamatkan kita dari jalan-jalan yang jahat. Mari kita menyaksikan kebaikannya dengan mengungkapkan perubahan dalam hidup kita. Jika mereka yang kepadanya Tuhan telah memberikan teguran, memperingatkan mereka bahwa mereka tidak berjalan di jalannya, mau bertobat dan dengan kerendahan hati dan penyesalan hati membuat pengakuan, Tuhan pasti akan menerima mereka kembali dalam kemurahan. Masa ujian besar ada di hadapan kita. Kita sekarang seharusnya menggunakan semua kemampuan dan karunia kita dalam memajukan pekerjaan Allah. Kuasa yang telah Tuhan berikan kepada kita harus digunakan untuk membangun, bukan untuk mengecilkan hati dan untuk merobohkan. Di segala zaman gereja, para utusan Tuhan yang ditunjuk telah membuka diri kepada bahaya dicela dan dianiaya demi kebenaran. Tetapi kemanapun umat Allah boleh jadi terpaksa harus pergi, meskipun seperti murid yang terkasih, mereka dibuang ke pulau-pulau terpencil. Kristus akan tahu di mana mereka berada dan akan memperkuat dan memberkati mereka, mengisinya dengan kedamaian dan kegembiraan. Dia akan memurnikan gerejanya sebagaimana ketika Dia memurnikan bait suci pada permulaan dan penutupan pelayanannya di bumi. Semua yang Dia izinkan terjadi kepada gereja dalam ujian dan pencobaan adalah agar umatnya dapat memperoleh kesalehan yang lebih dalam dan lebih banyak kekuatan untuk membawa kemenangan salib ke semua bagian di dunia. Dia memiliki pekerjaan untuk semua orang untuk dilakukan. Saudaraku, kalau kita lihat cara membuat emas itu murni, maka emas itu harus dibakar dengan api yang panas dan akan memastikan emas itu akan murni. Demikian pula dengan tabiat kita, demikian pula dengan perilaku kita. Akan dimurnikan dengan setiap ujian, setiap pencobaan, setiap apa saja yang kita hadapi setiap hari. Bukan berarti bahwa semua itu datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat kita ini sengsara. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, itu kata firman Tuhan.
tetapi Tuhan mengizinkan. Mengizinkan artinya bahwa pencobaan itu datang dari setan. Mungkin kita berkata begini, kenapa Tuhan perlu mengizinkan? Iya, Tuhan mengizinkan artinya apapun pencobaan di dunia ini kita sudah sewajarnya untuk hadapi itu. Dan di dalamnya itu kita akan dikuatkan. Kenapa saudara? Kadang kita juga berkata bahwa kalau pencobaan datang kita akan jatuh. Bukan berarti Tuhan ingin kita jatuh. Tetapi ketika kita jatuh, kita menyadari bahwa Yesus menolong kita, maka kita akan datang kepada Dia. Ingat saudara, orang yang tidak pernah sakit, dia tidak pernah memerlukan dokter. Bukan berarti bahwa ketika kita sakit, kita sukacita. Tidak. Tetapi ketika kita sakit saudara, kita akan mencari dokter, menemukan dokter. Sama dengan penyakit dosa. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka Yesuslah yang akan kita cari. Dan Dia akan memenangkan kehidupan kita. Allah mengizinkan kesukaran dan ujian terjadi untuk memurnikan kita. Apakah kita berpegang pada rencana Tuhan atau kita mau bergantung pada diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah rencanakan rencana buruk dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menghadapi persoalan, masa-masa sulit, ingat bahwa Allah lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan berkati pekabaran pagi hari ini untuk kita semua. Saudaraku, mari kita akhiri firman Tuhan pagi hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Biar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami Tuhan. Untuk hari ini, walau ada masa sulit yang kami hadapi, ada begitu banyak persoalan, permasalahan kami hadapi. Kami tahu ya Tuhan, semuanya itu akan memurnikan tabiat kami, memurnikan kehidupan kami, sehingga kami akan didapati setia waktu Tuhan datang pada kali yang kedua. Karena Tuhan, ketika Engkau mengizinkan, sama seperti Engkau meletakkan kuk di pundak kami, Tuhan tahu kami akan mampu, karena yang memampukan kami dalam menghadapi hidup adalah Tuhan sendiri. Meteraikan pekabaran-Mu di pagi hari ini dalam hati kami semua. Berkati kami sepanjang hari ini dalam semua tugas dan tanggung jawab kami. Pergumulan-pergumulan kami masing-masing, pribadi, keluarga, dalam tangan-Mu kami serahkan. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Apabila ada yang sakit, memang sakit sangat berat, Tuhan sembuhkan. Tuhan memberikan iman yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga walaupun sakit menggerogoti, tapi iman tidak pernah terpengaruh oleh penyakit dan sakit penyakit itu. Tetapi tetap setia sampai Tuhan datang. Pergumulan pribadi kami yang lain-lain apa saja. Apakah itu kebutuhan-kebutuhan setiap hari, Tuhan turut campur tangan. Inilah doa kami Bapa, ampuni dosa kekurangan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian saudara pekabaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah kita besok. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.